Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Danar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Walaupun udah siang tetap Tetap semangat semangat ya. Bu. Alhamdulillah. Pada kegiatan siang hari ini saya akan mengadakan kegiatan praobservasi. Tujuannya nanti ketika Pak Danar melakukan kegiatan observasi ini menjadi lebih siap, kemudian bisa lebih percaya diri dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baiklah Pak, untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Danar. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan Bu. Nah, yang pertama ini Pak, terkait tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai di kegiatan pembelajaran besok itu apa ya Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran besok itu peserta didik mampu memahami konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Memahami konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Bagus juga ini besoknya tujuannya. Untuk selanjutnya ini Pak, area pengembangan apa yang ingin Pak Danar kembangkan di kegiatan besok pagi? Untuk area pengembangan mungkin ada beberapa yang ingin saya kembangkan untuk pembelajaran besok. Yang pertama itu menciptakan kondisi lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik, dan yang kedua itu memfasilitasi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Itu kedua ya. Kemudian besok itu Pak Danar mau menggunakan model pembelajaran apa ya Pak? Untuk model pembelajarannya rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Menarik sepertinya ini besok ya. Kemudian terkait dengan strategi apa ini Pak yang akan diterapkan besok, selain kan tadi ada ini ya metode PPL, kemudian strategi apa bisa diceritakan? Untuk strategi pembelajaran di sini mungkin nanti saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan keyakinan kelas. Jadi agar peserta didik itu di dalam kelas mungkin lebih nyaman dengan adanya pelaksanaan keyakinan kelas. Terus yang kedua, ini saya akan melaksanakan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi di sela-sela pembelajaran mungkin saya akan melakukan ice breaking biar siswa itu semakin semangat, semakin termotivasi dalam pembelajaran seperti itu. Dan yang ketiga itu nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa diferensiasi yang akan saya laksanakan. Yang pertama itu diferensiasi konten, di mana nanti mungkin saya akan menyediakan beberapa sumber belajar yang berbeda. Salah satunya mungkin video, ada teks, naskah seperti itu. Terus yang kedua itu ada diferensiasi proses, di mana nanti peserta didik itu dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajarnya masing-masing. Jadi nanti saya akan membuat beberapa kelompok yang berdasarkan kesiapan belajar. Itu hasil dari asesmen awal. Nah, untuk selanjutnya Pak, setelah Bapak kan menceritakan ini dari proses kegiatan besok, rencananya dari awal sampai akhir. Nah, terakhir kan biasanya kita melakukan penilaian ini. Nah, kira-kira penilaian apa dan bagaimana yang akan Pak Danar terapkan untuk kegiatan observasi besok? Untuk penilaian atau asesmen mungkin besok saya akan menggunakan tes tulis dan dari hasil analisis tugas atau LKPD yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Mereka sudah melakukan pekerjaan kelompok, nanti hasil analisisnya itu saya nilai gitu. Dan di samping itu juga saya juga akan melaksanakan penilaian sikap gitu kepada peserta didik, dan ketika berdiskusi. Jadi saya yang aktif yang mana seperti itu. Berarti bisa saya garis bawahi di sini ada dua ya, formatif dan sumatif ya, penilaian yang besok akan diambil oleh Pak Danar. Untuk besok itu di kelas berapa ya Pak? 8A. 8A jam ke-3 dan jam ke-4. Jam 3 dan 4. Terima kasih Pak Danar atas waktu dan kesempatannya. Saya kira untuk kegiatan
pra observasi pada siang hari ini saya rasa cukup ya. Terima kasih Pak Danar sudah menceritakan besok skenario-nya mau seperti apa. Terima kasih sekali lagi Pak Danar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danar. Pagi, Kita Bu. berjumpa lagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Pada kesempatan kali ini Pak Danar akan melakukan observasi di Oke. kelas 8A. Oke. Oke, semoga sukses ya Pak. Amin amin, Bu. Semoga berjalan dengan lancar ya, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, sami-sami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk Mas Faiz dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau belum mau saya traktir ini. Oh, sudah semua kebetulan. Kalau sudah semua ya berarti tidak ada yang saya traktir ya. Oke, alhamdulillah kalian sudah sarapan semua. Saya rasa kalian tenaganya juga sudah penuh semua gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru akan mengingatkan kembali nih, kesepakatan kelas 8A apa saja ya? Masih ingat? Apa saja? 1, 2, 3. Untuk materi pada pagi hari ini, mata pelajaran pendidikan Pancasila yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, dan tujuan pembelajarannya itu adalah nanti kalian peserta didik itu memaknai Pancasila sebagai ideologi negara. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi ya, masih ingat Pancasila? Masih ya? Sila-silanya masih ingat? Masih. Ada berapa? 5. Ada 5, bukan 6? Bukan 7? Bukan ya, 5 ya. Apa saja? 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir, oke, masih paham ya 5 sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, ketika kalian sudah paham mengenai 5 sila ini, yang nantinya 5 sila ini itu merupakan dijadikan sebagai ideologi negara. Nah, apa itu ideologi negara? Kita sebelumnya kita lihat dulu ya, satu tayangan mengenai ideologi biar kalian paham ideologi itu apa ya. Jika kalian mendengar kata ideologi, apa sih yang ada di benak kalian? Doktrin, pandangan hidup, atau Pancasila? Sebenarnya apa itu ideologi? Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, yaitu Descartes pada tahun 1796. Karena kata ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, maka dari itu kata ideologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ideo dan logi. Ideo berarti ide atau gagasan, dan logi berarti ilmu. Ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Ideologi merupakan salah satu tipe nilai yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu pemikiran yang menjadi dasar seseorang, kelompok orang, bahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya. Ideologi juga sangat berguna bagi kehidupan bangsa dan negara, sebagai identitas bersama agar masyarakat juga menuju ke arah mana kehidupan masyarakat yang hendak dituju. Ada dua tipe ideologi, yaitu ideologi tertutup dan terbuka.
Ideologi tersebut adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan wajib diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan wajib kita penuhi. Yang kedua yaitu ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di dalam masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Ada berbagai macam ideologi di dunia, di antaranya adalah liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, nasionalisme, sosialisme, marxisme, fasisme, feminisme, ekologisme, dan ideologi Pancasila. Oke, kita bahas sedikit ya mengenai ideologi. Dari bahasanya dulu, ideologi. Dibagi itu asalnya dari dua suku kata, yaitu ideos dan logos. Logos, ya logos. Dari bahasa mana? Asalnya sebenarnya dari bahasa Yunani. Ya, asalnya dari bahasa Yunani, ideos dan logos. Ideos itu artinya apa? Gagasan, boleh, cita-cita. Ya. Bisa cita-cita atau gagasan. Sedangkan logos artinya ilmu. Jadi ideologi kalau diartikan adalah sekumpulan gagasan atau sekumpulan cita-cita yang digunakan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menjalani sebuah kehidupan, ya. Jadi kumpulan gagasan. Nah, nanti kita masuk ke Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila itu merupakan sebuah gagasan yang digunakan atau dibuat oleh para pendiri bangsa kita. Ya, ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno yang merumuskan dasar negara. Itu merupakan sebuah gagasan. Nah, gagasan itu digunakan untuk menjalani kehidupan di Indonesia. Jadi Pancasila itu digunakan sebagai gagasannya, sebagai pedoman ya dalam kita menjalani kehidupan di negara kita, di negara Indonesia. Matanya ditutup, tidak boleh ngintip. Kalau yang ngintip berarti timbilen nanti, ya. Nanti timbilen yang ngintip. Oke? Sekarang tutup matanya. Ikuti perintah dari saya, dengarkan perintah dari saya. Ya, siap? Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Sekarang buka matanya. Ada yang salah? Oh, masih benar, ya. Nanti kalau sudah berhenti kalian, jangan itu ngintip dulu ya. Kita ulangi. Tutup matanya. Kanan, kanan, kiri. Buka matanya. Wis, benar ya, masih benar ya. Kita tambah lagi aturannya. Ya, satu kali lagi, biar tambah konsentrasi kalian ya. Ketika saya bilang lawan, berarti kalian kebalikannya. Saya bilang kanan, berarti kalian beloknya kiri. Mudah. Kalau saya bilang lawan kiri, berarti kalian melawan ke kiri, berarti ke kanan. Ya, kalau lawan kanan, berarti kalian ke kiri. Mudah? Kayak menghadap ke depan semua. Ya, satu kali lagi, biar kalian konsentrasinya terjaga. Tutup matanya. Hirup udaranya, woi seger banget. Sebenarnya jangan tutup ya. Hirup udaranya. Hembaskan, dengarkan perintahnya. Kanan. Kiri. Lawan kiri. Lawan kanan. Lawan kanan. Kiri. Coba lihat, buka matanya. Oh, joran-joran. Gimana? Susah ya, karena kita konsentrasinya butuh lama. Oke, sekarang silakan duduk, kita hanya refreshing sebentar. Ya. Oke, setelah kalian melihat tayangan yang ada di layar depan proyektor,
nanti kalian juga bisa melihat ya beberapa video yang sudah saya share melalui grup di kelas kalian kemarin ya. Itu grup tentang ideologi ya, dari macam-macam ideologi, pengertian ideologi, ada ideologi alternatif gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat sambil kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian, dan juga saya juga menyediakan bahan ya, sumber bacaan lagi di teks ini nanti yang saya bagikan ke kelompok kalian ya. Nanti bisa kalian baca juga sebagai bahan kalian mengerjakan soal-soal analisis yang ada di belakang nanti. Ya, selanjutnya juga ada di lembar kedua itu ada teks fiksi ya, sebuah cerita mengenai kehidupan seseorang anak yang bernama Rian yang hidup sesuai dengan dasar-dasar Pancasila ya dalam kehidupannya. Dan di lembar ketiga ada beberapa soal ya, pertanyaan analisis yang nantinya kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya, ada beberapa soal nanti yang contoh misalkan yang pertama dari cerita di atas diskusikan apa pelajaran yang dapat kalian petik dari kisah Rian. Ya, nanti dibaca, dipahami, diskusikan. Ya, nanti beberapa kelompok akan saya minta ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kita diskusi di depan. Seperti itu ya. Bisa saya bagikan LKPD-nya ya. Satu lagi. Oke, silakan didiskusikan, dikerjakan, nanti setelah itu kita presentasi. Kalau ada yang mau bertanya bisa tunjukkan jarinya, nanti saya menuju ke meja kalian. Begitu ya. Oke, silakan. Lalu dilihat di videonya ya. Tidak videonya. Oke, silakan kelompok 3 ya, kita dengarkan bersama-sama kelompok 3 nanti. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritikan silakan disampaikan ya. Oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Cesar Rudi. Ya, silakan. 1. Dari cerita di atas, diskusikan apa pelajaran yang dapat kalian petik dari kisah Rian. Mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru, seperti kebiasaan lama yaitu sering bermain HP, dan sekarang jarang bermain HP. Diskusikan menurut pendapat kalian mengapa informasi itu penting dalam kehidupan, karena sebagai landasan pemikiran yang mempengaruhi keputusan perilaku sehari-hari. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke, silakan duduk kelompok 3. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Ada yang sedih? Tidak, ya, senang semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum nanti ditutup, kita membuat kesimpulan dulu. Kita hari ini belajar tentang apa? Ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi Indonesia itu Pancasila, ya. Penting atau enggak kita memiliki ideologi? Penting, bagus. Untuk mengetahui bagaimana sejauh mana
kemampuan atau pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, ada beberapa soal yang nantinya kalian coba jawab ya, nanti di buku masing-masing. Yang pertama, apa pengertian dari ideologi? Yang kedua, bagaimana pentingnya ideologi bagi negara? Dan yang ketiga, bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi? Ini ya soalnya ya, ada 3 ya. Kalian tuliskan di buku masing-masing, dijawab ya. Nanti bukunya bisa saya nilai ya, dikumpulkan nanti saya nilai. Begitu. Untuk materi selanjutnya ya, setelah kita memahami mengenai ideologi ya, Pancasila sebagai ideologi negara kita, materi selanjutnya yang akan kita pelajari besok pertemuan berikutnya yaitu pedoman negaraku. Jadi pegangan dari sebuah negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi nanti kalian belajar untuk mengetahui bagaimana rumusan, ya, bagaimana cara merumuskan Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara, seperti itu. Ya, karena waktunya sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Oke, akhir kata saya mohon maaf ketika ada kekurangan ya. Saya akhiri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak Danar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, tetap semangat nih Pak. Oke, tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi atas kegiatan observasi yang sudah Pak Danar lakukan ya. Yang kegiatan pembelajarannya sudah Pak Danar lakukan sebelumnya di kelas 8A ya Pak. Nah, ini saya tanyakan dulu beberapa hal sebelum nanti saya menyampaikan catatan pengamatan yang sudah saya lakukan. Boleh ya Pak? Boleh. Oke. Baik Pak, untuk yang pertama ini bagaimana perasaan Pak Danar setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin di kegiatan observasi? Alhamdulillah cukup puas sebenarnya itu, karena ada beberapa hal yang menurut saya memang ada yang belum sempurna, tapi saya cukup puas dengan yang sudah terlaksana kemarin. Dilaksanakan kemarin, kemudian selanjutnya ini pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kemudian ada supervisornya, ini bagaimana perasaannya Pak Danar? Sebenarnya dengan kehadiran supervisor itu di dalam ruang kelas agak membuat saya sedikit tegang gitu, karena tidak terbiasa. Agak grogi seperti itu. Karena ada yang mengamati mungkin. Karena ada yang mengamati jadi sedikit grogi, tegang waktu itu ketika pembelajaran. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada yang ingin saya tanyakan. Nah, terkait proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, bisa Bu. Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, Jadi dari tahapan-tahapannya juga sudah saya laksanakan semua dalam pembelajarannya, seperti penyampaian tujuan pembelajaran di awal, terus ada penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan, terus ada juga proses pembelajaran berdiferensiasinya gitu. Terus dan ada satu lagi itu pembelajaran sosial emosional PSE seperti itu. Terus alhamdulillah kemarin juga saya mengingatkan
mengenai kesepakatan kelas nih, bagian dari oke. penerapan disiplin positif juga seperti Oke. itu. Terus untuk pembelajaran diferensiasinya yang saya gunakan kemarin ada diferensiasi konten dan diferensiasi proses Oh, gitu. oke, Untuk oke. diferensiasi kontennya kemarin saya menyediakan beberapa bahan materi yang berbeda untuk peserta didik, diantaranya ada video dan teks yang naskah seperti itu. Oke. Terus untuk diferensiasi prosesnya itu kemarin saya laksanakan salah satunya mengkelompokkan beberapa siswa menurut kemampuan awalnya gitu, Oke, dari tes asesmen diagnostik awal. awal. Terus setelah itu saya lebih banyak mendampingi siswa-siswa yang kemampuannya itu low ngaten seperti oke, itu. oke. Jadi saya lebih berfokus ke yang low gitu. Oke. Sering mendampingi yang low Oke. seperti itu. Walaupun mungkin tidak melupakan juga Oke, ya tetap yang sudah lain bisa gitu tetap terlayani. saya itu seperti Oke. itu. Oke. Kemudian untuk ini Pak, apa namanya, kegiatan kemarin kan mengambil model pembelajaran PBL ya. Oh iya, Pak. iya, Itu oke. bagaimana mungkin Oke. bisa diceritakan? Untuk proses pembelajaran PBL-nya juga sudah terlaksana sesuai sintak-sintaknya gitu. Terus Oke. selanjutnya juga kemarin di PSE itu yang pembelajaran sosial emosional juga saya sudah melaksanakan ice breaking biar Oke. fokus siswa itu semakin Oke. gitu, semakin tinggi fokusnya Agak seperti menyimpang itu. terus digeser lagi Oke, gitu ya. seperti Oke. itu. Karena memang dalam pembelajaran kadang siswa fokusnya agak teralihkan seperti itu, jadi perlu adanya ice breaking. Oke. Oke. Dari yang Pak Danar sampaikan itu ya memang hampir sama ini, sesuai dengan catatan yang saya peroleh pada saat saya melakukan pengamatan di observasi, dan ini juga sudah sama dengan apa yang disampaikan Pak Danar ke saya pada waktu kegiatan pra-observasi ya. Ini alhamdulillah semua strategi pembelajaran sudah bisa diterapkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan, apakah ada hambatan yang dialami oleh Pak Danar? Oke, ada Bu. Kalau hambatan memang ada. Kemarin saya lihat masih ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Terus kemudian ada beberapa siswa yang juga dalam berkolaborasi antar anggota kelompok yang kemarin sudah dikelompokkan seperti itu, dalam diskusinya itu kolaborasinya agak sedikit berkurang. Hanya beberapa yang mengerjakan, yang lain masih bermain sendiri seperti itu. Makanya sering saya kunjungi untuk memfokuskan lagi gitu, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini kan Pak Danar tadi sudah menyampaikan hambatan-hambatan kemarin yang ditemukan di kelas. Nah, untuk selanjutnya ini kira-kira hal apa yang bisa Pak Danar lakukan agar hambatan-hambatan tersebut mungkin bisa diminimalisir atau bahkan diatasi? Oke. Rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut itu yang pertama saya akan meningkatkan pengetahuan saya gitu, bagaimana cara penguasaan kelas yang baik gitu, dengan model pembelajaran yang mungkin lebih bervariatif lagi, serta mungkin akan lebih menekankan mengenai penerapan disiplin positifnya seperti itu di kelas, agar disiplin positif yang ada di kelas itu semakin maksimal seperti itu. Terus juga akan memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada peserta didik untuk berpendapat mungkin Bu dalam berdiskusi. Luar biasa sekali nih Pak, ternyata Pak Danar setelah melihat ada beberapa hambatan kemudian sudah mulai menentukan ini kira-kira solusi apa yang akan dilaksanakan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bagus sekali nih ya Pak. Nah, untuk selanjutnya rencananya akan dilaksanakan kapan? Kalau perencanaan itu nanti ya mungkin secepatnya gitu, di pertemuan berikutnya insya Allah sudah bisa saya terapkan untuk solusi. Berarti akan dilaksanakan segera setelah melihat hasil observasi kemarin, sudah ditemukan hambatan, kemudian sudah ada solusinya, jadi ingin segera memperbaikinya. Alhamdulillah, saya ulangi lagi tadi Pak Danar sudah menyampaikan rencana yang dilaksanakan pada kegiatan pra-observasi, kemudian dilaksanakan pada kegiatan observasi, dan di kegiatan pasca ini juga alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak ya.
Setelah itu mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Sudah Sudah Pak, cukup? Ibu. Nggih, cukup. Oke. Terima kasih Pak Danar atas waktunya sudah bersedia mengikuti kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat nih Pak Nggih. buat Pak Danar Amin. dan juga tentunya buat saya pribadi. Nggih. Terima kasih. Saya akhiri dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.